Perkenalkan, nama saya Yohanes Parulian Andronius Pasaribu, mahasiswa program studi Teknik Kimia angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan untuk penyelesaian soal seleksi asisten matematika 1 tahun 2026. Untuk studi kasusnya di sini adalah kita diberikan dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Seorang mahasiswa melakukan penyederhanaan berikut. Mahasiswa tersebut melakukan penyederhanaan fungsi fx itu sampai hasil akhirnya adalah x tambah 2 atau sama dengan fungsi gx. Berdasarkan hasil tersebut, mahasiswa menyimpulkan bahwa 1. Fungsi fx itu sama dengan fungsi gx untuk semua nilai x. Yang kedua, fungsi fx saat dimasukkan angka 2 itu hasilnya adalah 4. Dan yang ketiga, nilai limit x mendekati 2 untuk fungsi fx itu sama dengan 4. Dan yang keempat, fungsi fx itu kontinu di x sama dengan 2. Tugas saya di sini adalah bagian A, yaitu menganalisis kesalahan yang menyangkut menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua, menjelaskan alasan matematisnya, dan yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan konsep yang dilakukan mahasiswa. Untuk yang bagian A di sini saya sudah membentuk tabel seperti ini yang ada nomor, pernyataan, status, alasan matematis, dan kesalahan konsepnya. Untuk pernyataan yang pertama, yaitu fungsi fx sama dengan gx untuk semua nilai x itu adalah salah. Karena kedua fungsi sebenarnya bisa dikatakan sama saat domainnya itu sama, sedangkan domain dari kedua fungsi di sini itu berbeda. Domain fungsi fx itu adalah semua angka negatif sampai 2 tapi 2 nya tidak termasuk, dan semua angka positif terkecuali 2. Sedangkan untuk domain fungsi gx itu adalah semua angka negatif dan semua angka positif. Karena fungsi gx itu adalah fungsi binomial, maka angka berapapun kalau kita masukkan ke fungsi gx gitu ya, dia akan menghasilkan angka real atau bilangan bulat. Kesalahan konsep. Yang di sini kesalahannya adalah mengabaikan syarat domain saat melakukan pencoretan penyebut x kurang 2 pada aljabar. Itu untuk pernyataan pertama, sedangkan untuk yang pernyataan kedua, di sini adalah nilai fx saat dimasukkan angka 2 itu hasilnya adalah 4. Statusnya di sini adalah salah karena substitusi langsung x sama dengan 2 ke fx itu akan menghasilkan penyebut 0 per 0, artinya f2 itu tidak terdefinisi. Kesalahan konsepnya di sini adalah menganggap bahwasannya hasil penyederhanaan tadi atau x tambah 2 itu berlaku di semua kondisi. Padahal kalau misalnya kita mau menghitung f2 itu harusnya menggunakan fungsi awal dari fx. Lanjut untuk pernyataan ketiga, limit x mendekati 2 untuk fungsi fx itu sama dengan 4. Nah, ini benar karena evaluasi limit melihat perilaku x yang mendekati 2, bukan x sama dengan 2. Nah, perlu kita ingat bahwasannya limit itu mendekati angka tersebut, bukan tepat di angka tersebut. Maka untuk limit ini bisa kita pakai persamaan paling sederhana dari fx tadi, yaitu fx sama dengan x tambah 2. Sehingga limit x tambah 2, limit x mendekati 2, yaitu kita bisa pakai ini, nanti hasilnya adalah 4. Kesalahannya di sini sebenarnya tidak ada salah perhitungan, namun mahasiswa seringkali keliru dalam membedakan konsep limit dengan nilai fungsi. Sedangkan untuk yang nomor 4, fungsi fx itu kontinu di x sama dengan 2. Statusnya di sini adalah salah karena syarat kontinuitas itu ada 3. Yang pertama, f di suatu titik itu terdefinisi. Di sini ada titiknya A, contoh. F di titik A itu harus terdefinisi. Syarat yang kedua adalah limit x mendekati A dari fungsi tersebut itu nilainya ada. Lalu syarat yang ketiga, nilai limit dan nilai dari fungsi itu harus sama. Nah, karena f2 itu tidak terdefinisi, maka fx itu diskontinu di x sama dengan 2. Kesalahannya di sini adalah menyimpulkan suatu fungsi itu kontinuitas karena nilai limitnya ada tanpa memeriksa apakah nilai fungsinya terdefinisi dan sama dengan nilai limitnya. Baik, itu untuk yang bagian A. Sedangkan di bagian B ini kita akan melakukan penyelesaian yang benar. Yang pertama, kita disuruh menentukan apa hubungan antara fungsi fx dan gx. Sebenarnya dari penyederhanaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa, kita bisa lihat bahwasannya fx dan gx ini saling berhubungan. Kita bisa lihat di sini, fungsi fx itu disederhanakan sampai hasil akhirnya adalah x tambah 2. Maka kita bisa langsung simpulkan fx sama dengan gx.
maka kita bisa langsung simpulkan fungsi fx itu sama dengan gx, dengan syarat bahwasannya x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Jadi untuk nomor 1, hubungan antara fungsi fx dan gx sebenarnya mereka berhubungan atau mereka itu sama, asalkan x-nya itu tidak sama dengan 2. Sedangkan untuk nomor 2, domain fungsi fx dan gx. Untuk yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu domain dari fungsi fx, maka kita bisa keluarkan penyebutnya dengan cara seperti ini, dan kita tahu bahwasannya syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk domain fungsi fx, nanti kita bisa dapatkan x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Maka untuk domain fungsi fx, kalau kita bentuk dia menjadi interval, nanti hasilnya adalah semua angka negatif sampai 2, dan semua angka positif terkecuali 2. Itu untuk domain fungsi fx. Sedangkan untuk domain fungsi gx, bisa kita lihat bahwasannya fungsi gx itu adalah fungsi binomial, maka angka berapapun kita masukkan ke fungsi gx itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja, dia akan tetap menghasilkan angka bilangan bulat ataupun bilangan real. Maka untuk domain fungsi gx itu kita bisa dapatkan adalah semua angka negatif dan semua angka positif. Itu untuk yang nomor 2. Sedangkan untuk yang nomor 3, kita disuruh untuk mencari nilai fx pada saat x-nya itu sama dengan 2. Maka kita punya nilai f2 itu adalah 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4, dikurang 4, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Dari sini sudah terlihat bahwasannya bentuk akhirnya nanti adalah tak terdefinisi. Maka untuk nilai f2 itu adalah tak terdefinisi. Untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 4 kita disuruh untuk mencari nilai limit x mendekati 2 untuk fungsi fx. Nilai limit x mendekati 2 untuk fungsi fx. Seperti yang saya bilang tadi di bagian A, nilai limit itu mendekati suatu titik. Di sini titiknya adalah 2, bukan pas di titik 2. Nah, untuk persamaan ini, nomor 1 tadi, seperti yang saya bilang ya, fungsi fx itu sama dengan fungsi gx, asalkan x-nya itu tidak sama dengan 2. Maka, untuk nilai limit ini, kita bisa gunakan persamaan yang ini untuk membuktikan apakah nilai limit x menuju 2 itu ada untuk fungsi fx. Maka kita bisa pakai persamaan ini, x tambah 2. Kita ganti x-nya dengan 2, maka nanti hasilnya adalah 2 tambah 2 itu adalah 4. Itu untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 5, status kontinuitas fungsi fx pada x sama dengan 2. Nah, suatu fungsi bisa dikatakan kontinu itu syaratnya ada 3. Yang pertama, nilai fx-nya itu terdefinisi di semua titik. Yang kedua, nilai limit x mendekati suatu titik itu ada. Dan yang ketiga, nilai limitnya dan nilai fungsinya itu harus sama. Nah, fungsi fx itu tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Pembuktiannya adalah ini. f2 itu adalah tak terdefinisi. Maka, fungsi fx itu diskontinu. Diskontinu pada x sama dengan 2. Itu untuk yang bagian B. Lanjut di sini ada bagian C. Untuk pertanyaan pertama, mengapa dua fungsi yang memiliki rumus yang hampir sama belum tentu merupakan fungsi yang sama? Kita bisa lihat di sini contohnya adalah fungsi fx dan gx itu sebenarnya adalah fungsi yang sama. Ketika fungsi fx itu disederhanakan, dia akan menghasilkan fungsi yang sama seperti gx. Namun, setelah ketemu begini, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwasannya kedua fungsi ini adalah fungsi yang sama, melainkan kita harus tinjau kembali dari sisi domainnya. Syarat kedua fungsi bisa dikatakan sama itu adalah ketika domainnya sama. Sedangkan kita tahu bahwasannya domain dari fungsi fx dan gx tadi itu berbeda ya. Domain fungsi fx tadi itu adalah semua bilangan positif dan semua bilangan negatif terkecuali 2. Sedangkan domain dari fungsi gx tadi adalah semua bilangan real. Nah, karena domainnya itu berbeda,
maka kita bisa langsung simpulkan bahwasannya fx dan gx itu adalah fungsi yang berbeda, walaupun rumusnya itu sama setelah disederhanakan. Jadi kenapa dua fungsi yang memiliki rumus yang sama belum tentu merupakan fungsi yang sama? Karena harus kita tinjau kembali dari sisi domainnya. Jika domainnya sama, maka bisa kita langsung simpulkan bahwa kedua fungsi tersebut adalah sama. Yang kedua, peran domain dalam mendefinisikan suatu fungsi. Domain itu adalah aturan angka berapa saja yang boleh dimasukkan ke dalam fungsi. Misal kita punya domainnya adalah semua angka negatif dan semua angka positif, atau semua bilangan real gitu ya. Maka ke dalam fungsi tersebut bisa kita masukkan angka berapapun, dia tetap menghasilkan bilangan bulat nantinya hasil akhirnya. Jadi peran domain itu adalah aturan angka berapa saja yang boleh dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Tanpa domain yang jelas, kita tidak bisa menentukan apakah suatu fungsi punya nilai atau tidak di titik tertentu. Untuk yang nomor 3, perbedaan antara nilai fungsi, nilai limit, dan kontinuitas fungsi. Untuk yang pertama, nilai fungsi. Nilai fungsi itu menjelaskan kejadian tepat di suatu titik. Misal kita disuruh memasukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam suatu fungsi. Maka kita mencari tahu kejadian apa yang ada tepat di titik x sama dengan 2. Sedangkan nilai limit itu dia berbicara di sekitar suatu titik. Misal limit x mendekati 2, berarti dia tidak tepat di titik 2, tetapi mendekati di titik 2, baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sedangkan untuk kontinuitas fungsi itu memastikan apakah grafiknya tersambung utuh tanpa terputus di titik tertentu. Misal kita disuruh untuk mengecek kontinuitas fungsi di titik x sama dengan 2, maka kita perlu untuk meninjau apakah grafiknya itu terputus di x sama dengan 2, seperti itu. Oke, untuk yang 4, mengapa suatu fungsi dapat memiliki limit di suatu titik meskipun fungsi tersebut tidak terdefinisi pada titik tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, limit itu mendekati suatu titik, sedangkan nilai fungsi itu tepat di titik tersebut. Maka untuk nilai limit kita bisa memakai persamaan yang paling sederhana gitu ya. Misal kita ambil contoh di sini. Fungsi yang paling sederhana dari fx itu adalah x tambah 2. Nah, untuk menguji limitnya kita bisa pakai ini. Karena limit itu berbicara bukan tepat di titik tersebut, melainkan mendekati titik tersebut. Maka untuk menguji limitnya kita bisa pakai fungsi yang ini. Jadi, kenapa suatu fungsi dapat memiliki limit di suatu titik meskipun fungsi tersebut tidak terdefinisi pada titik tersebut? Karena limit itu hanya peduli pada nilai di sekitar titiknya, bukan tepat di titik itu, seperti itu. Itu untuk yang bagian C. Lalu umpan balik yang akan saya berikan di sini yaitu pertama-tama saya akan mengapresiasi terlebih dahulu karena dia berhasil menyederhanakan fungsi fx dengan benar. Namun, catatan yang perlu saya tambahkan di sini adalah bentuk paling sederhana dari fx ini hanya berlaku pada saat x-nya itu tidak sama dengan 2. Dengan kata lain, bentuk ini bisa kita pakai untuk mendefinisikan fx pada saat x-nya itu tidak sama dengan 2. Itu yang perlu dicatat. Selain itu juga, jangan lupa untuk memperhatikan syarat domainnya saat mencoret yang ini, x kurang 2. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwasannya perlu diingat nilai limit dan nilai fungsi itu berbeda. Nilai limit itu adalah nilai yang mendekati titik tersebut, sedangkan nilai fungsi itu adalah nilai yang tepat di titik tersebut. Lalu saran saya adalah selalu cek daerah asal atau domain yang biasa kita kenal domain gitu ya, sebelum menyimpulkan kedua persamaan itu sama atau berbeda. Lalu saran selanjutnya adalah review kembali syarat 3 kontinuitas fungsi. Syarat suatu fungsi dapat dikatakan kontinuitas tadi adalah yang pertama, nilai fx-nya terdefinisi di titik manapun. Yang kedua, nilai limitnya itu ada baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsinya itu sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.